Halo manusia yang suka nyanyi di kamar mandi walaupun fales, bagaimana kabarnya? Masih coba nada tinggi atau malah bikin tetangga darah tinggi? Kembali lagi sama saya Selamat, dan kali ini saya mau membahas film Secretly Greatly tahun 2013. Film ini mengisahkan 3 agen rahasia Korea Utara yang menyamar dengan identitas palsu di Korea Selatan. Semuanya berjalan lancar, namun tiba-tiba mereka semua mendapatkan misi bunuh diri dari sang komandan. Penasaran dengan apa yang terjadi? Ya, nggak usah banyak cang-cing-cong, carilah tempat yang nyaman, siapkan cemilanmu, dan inilah Secretly Greatly. 위대한 조국의 영광을 두 눈으로 보라. 조선민주주의 인민공화국 만세! Film dibuka dengan Donggu, seorang agen rahasia Korea Utara yang tentu sangat berbakat hendak diberangkatkan ke Korea Selatan dengan misi rahasia dan harus menyamar dengan identitas palsu. 9년 동안 900번이나 날 죽이려 했던 사람이. Beralih ke 2 tahun setelah pemberangkatan Donggu, terlihat ada seseorang yang sedang dijahili bocil-bocil kematian. Dan ya, orang itu ternyata Donggu dan selama ini dia menyamar menjadi seorang idiot demi misi rahasia dari negaranya. Selain menjadi seorang idiot, selama ini dia bekerja sebagai penjaga toko milik nenek-nenek yang menganggap Donggu adalah anaknya sendiri dan tidur di toko tersebut. Di saat Donggu sedang menjalani rutinitas hariannya, muncullah kembang desa di sana dan seperti pria pada umumnya termasuk saya, Donggu pun tak bisa menahan diri untuk memandanginya sehingga ya, muncullah adik sekembang desa yang memarahi Donggu karena memandangi kecantikan kakaknya. 껄떡 때문에 죽는다 진짜. Keesokan harinya, di saat Donggu sedang tertidur tiba-tiba 동구? muncullah Ran, sang wanita penghibur yang hendak membeli rokok Surya kepada Donggu. 담배 주세요. Siang harinya, Donggu sedang memakan es krim bersama tukang pos, panggil saja si Paman, yang ternyata si Paman juga agen rahasia Korea Utara yang sudah hampir 16 tahun ditugaskan di Korea Selatan. 얼마나 돼서? 736일. Dikarenakan sudah lama hidup dengan budaya Korea Selatan, si Paman menjadi suka K-pop dan menjadi ketua geng pecinta K-pop di sana. Singkat cerita, demi mendalami peran menjadi seorang idiot di sana, dan inilah aksi mind-blowing dari Donggu. Ya, Donggu boker di tengah jalan dan ternyata itu adalah sandi penyamaran dia yang dimana dia harus boker di jalanan dalam 6 bulan sekali dan tiba-tiba si kembang desa muncul di hadapan Donggu. Dengan kejadian semalam, Donggu pun merasa canggung untuk menyapa kembang desa sang wanita pujaannya. 안녕. 에라이 씨. 길에서 똥이나 싸고. Di saat Donggu meratapi nasibnya tersebut, seketika muncul anak si nenek, panggil saja si Agung, yang hendak mengajari Donggu tinju agar bisa tanding di Beyond Combat. Siang harinya, si Paman curhat kepada Donggu bahwa ibu si Paman ternyata sudah meninggal beberapa hari yang lalu, dan si Paman memberi Donggu surat yang ternyata isinya adalah foto ibu Donggu yang berada di Korea Utara. Demi ambisi Donggu untuk bertanding di Beyond Combat, dia rela melakukan beberapa latihan fisik dan tiba-tiba dia didatangi seseorang untuk menguji skillnya. Dan ya, ternyata itu adalah teman Donggu, panggil saja si Pirang, yang dimana mereka adalah teman saat berada di camp pelatihan. 역시 넘버원 실력 녹슬지 않았구만 기래. Si Pirang secara rahasia juga dikirim ke Korea Selatan untuk menjalankan misi rahasianya. 야, 어차피 인생 한 번 가는 거 싸우고 이기고 올라서고. Keesokan harinya, saat Donggu sedang mengantar pesanan, dia menyadari si Pirang hendak melancarkan misinya dan seketika Donggu pun membuntutinya. 대체 어떤 역사를 이룩하고 가는지. Dan ya, ternyata misi si Pirang adalah menyamar menjadi penyanyi rock tanpa ada bakat penyanyi sebelumnya.
Singkat cerita, saat Donggu hendak beristirahat, tiba-tiba si bocil mendatanginya karena kakak si bocil hilang dan meminta tolong Donggu untuk mencarinya. 왜 이렇게 머리가 나빠? Merasa yang mengganggunya berkurang satu, Donggu awalnya menolak untuk mencarinya, tetapi dengan sogokan sebatang sosis, Donggu pun setuju untuk membantu mencari kakak si bocil. Selain Donggu, ternyata warga setempat juga mencoba mencari si bocil hilang dan tiba-tiba 잘했어 꼬맹이. 내 공작구역에서 깝치지 마라. 꼬맹이를 dan ya, Donggu mendapati si bocil berada di tempat cukur rambut yang ternyata si bocil meminta jajan kepada pemilik cukur rambut dan secara bersamaan para warga tiba-tiba datang. 빨래를 걷어도 하필. 아저씨가 그 변태 새끼한테 구한 거예요? Adegan beralih ke persembunyian mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan yang sedang membahas pembantaian desertir Korea Utara yang dilakukan tim 5446, yang dimana tim itu sangat rahasia dan salah satu anggotanya adalah Donggu. 너들 같은 인간들에게 당할 바보가 아니란 말이야. Dikutip dari kumparan.com, desertir adalah orang yang melakukan tindakan desersi, dan desersi adalah sebuah tindakan seorang anggota militer yang meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi atau alasan yang sah. Kembali ke cerita, ketika mereka semua membahas lebih lanjut tentang tim 5446 ini, mereka tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengintai mereka sehingga... Dan ya, mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan tewas tertembak, dan tim intelijen Korea Selatan mencurigai ini adalah ulah tim 5446 dan bergegas untuk menyelidiki kasus ini. 대물 적용용 발의 총을 썼습니다. Beralih ke Donggu yang sedang dihampiri si paman, dan si paman ternyata hendak dipulangkan ke Korea Utara. 부탁이 있는데. Bukannya merasa senang karena bisa pulang ke kampung halamannya, si paman malah ingin meminjam pistol kepada Donggu dan berniat untuk bunuh diri karena merasa dia tidak punya siapa-siapa lagi di sana. 우리 친구들 살 가망이 있지 않겠어? Merasa jika keinginan si paman untuk bunuh diri adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap negaranya, Donggu seketika marah dan hendak membunuh si paman sehingga... Dan ya, pistol Donggu ternyata tidak berisi peluru dan dia menasihati si paman agar berjuang demi misi ini dan kembali ke negara asalnya walaupun si paman nanti tidak bisa mendengar lagu K-pop lagi. 심지어 그것이 수용소라 하더라. Malam harinya, saat Donggu hendak beristirahat, tiba-tiba dia didatangi seseorang yang ingin membunuhnya. 원료환, 저 남조선 애미나이 걱정이라도 하는 걸. 뭐가 저리 날래네. Donggu tidak berhasil mengejar sosok misterius tadi dan seketika Ran muncul untuk mengajak Donggu bermain bersama. 나 따라와. 못 내려가. Dari suasana senang bermain bersama, suasana tiba-tiba berubah sedih ketika Ran curhat kepada Donggu bahwa dia sudah mempunyai anak saat umur 18 tahun akibat pergaulan bebasnya. 부모님이 미국으로 입양 보냈어요. Ran juga mengatakan bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan anaknya karena orang tua Ran mengirim anaknya yang dimana itu adalah cucunya sendiri ke Amerika untuk diadopsi orang di sana. 이제 동구 차례. Adegan beralih ke si paman yang didatangi sosok misterius juga dan sepertinya ingin membunuh si paman. Kembali ke Donggu yang ingin pulang setelah bermain dengan Ran, namun dia tiba-tiba memergoki orang yang ingin membunuhnya tadi. 많이 컸구만 기래. Terkuaklah sebuah fakta ternyata orang yang ingin membunuhnya adalah anak didiknya sendiri saat masih di camp pelatihan. Keesokan harinya, adik kembang desa memperkenalkan teman barunya kepada Donggu dan seketika tukang pos lewat. 아저씨. Donggu pun mengira itu adalah si paman, tapi ternyata itu adalah temannya yang mengatakan bahwa si paman sudah tidak bisa dihubungi sejak kemarin. Merasa curiga dengan gerak-gerik teman adik kembang desa tadi, Donggu pun mengikutinya dan ternyata dia bernama Hejin, yang ternyata Hejin adalah orang yang ingin membunuhnya kemarin. 하실 말씀이라도 있으십니까? Donggu pun seketika bertanya kepada Hejin apakah dia yang membunuh si paman dan ternyata Hejin malah menyelamatkan si paman saat si paman ingin bunuh diri di rumahnya. 죽어도 아마 위에서 죽겠죠.
Hejin pun memberitahu kepada Donggu kedatangannya di Korea Selatan adalah untuk menggantikan tugas si paman di sana dengan menyamar menjadi anak SMA, namun tiba-tiba 이봐 미스윤. ya, muncul kembang desa yang sedang diganggu bosnya sendiri dan ingin menjebol kesuciannya. 이봐 미스윤. Mengetahui jika wanita idamannya diganggu om-om hidung belang, Donggu bersama Hejin berniat membantu kembang desa, namun adiknya datang lebih dulu untuk membantunya. Merasa perlawanan adik kembang desa kurang greget, Donggu memiliki ide gokil untuk om-om hidung belang. Keesokan harinya, Donggu, Pirang, dan Hejin berkumpul bersama. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Hejin pamer badannya yang habis dikerokin, dan secara bersamaan si nenek sedang diganggu preman-preman di sana. Mengetahui bahwa si nenek yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri sedang dianiaya, Donggu dengan kejantanannya berniat untuk membantunya. Malam harinya, si Agung baru mengetahui jika ibunya diganggu para preman dan dia hendak membalas para preman itu. 국자라고 당기는 놈이 경찰 행세를요? Dan ya, bukannya membuat para preman babak belur, malah dia yang babak belur. Di sisi yang lain, Donggu mendatangi Hejin yang bermaksud untuk membalas perbuatan para preman tadi siang. 해랑이한테 빌렸다. Setibanya di sana, mereka baru menyadari jika Agung sudah babak belur dibantai para preman dan seketika amarah mereka makin memuncak sehingga adegan beralih ke komandan dan petinggi di Korea Utara. Merasa bahwa tim 5446 mulai terdeteksi di Korea Selatan, petinggi tersebut memutuskan untuk memulangkan dan membunuh mereka semua, termasuk Donggu, Pirang, dan Hejin, agar bukti-bukti misi rahasia ini tidak terungkap oleh Korea Selatan. 남조선과의 원만한 관계 회복을 원하고 계시다. Menyadari bahwa perintah petinggi tersebut akan membuat tim 5446 dikenang buruk dan dianggap gagal misi oleh pemerintah Korea Utara, komandan menyarankan agar tim 5446 ini diberi misi bunuh diri saja agar dikenang sebagai pahlawan Korea Utara. 저는 제 손으로 소멸하겠습니다. Tibalah saatnya misi bunuh diri itu diperintahkan ke Donggu dan yang lainnya. 함께 가자. 만세. Setelah menerima misi bunuh diri tadi, mereka bertiga berkumpul dan Donggu hendak menanyakan kepada komandan mengapa mereka mendapatkan misi ini. 기꺼이 적을 위해 목숨을 바친다. Dirasa Donggu dan Pirang hendak membangkang perintah negaranya, Hejin dengan jiwa patriot yang tinggi menganggap mereka berdua adalah pengkhianat negara sehingga 이 쌍간나 새끼들. beralih ke Kapten Intelijen Korea Selatan, panggil saja Bejo, yang sedang menyelidiki kematian massal tim 5446 dan menemukan pelacak di tubuh agen-agen rahasia ini. Merasa jika ada yang tidak beres dengan kejadian ini, Kapten Bejo langsung menyelidikinya lebih lanjut. 살려야 합니다. 서팀장. Beralih ke Donggu yang sedang meratapi nasibnya, tapi tiba-tiba Bejo datang menghampirinya dengan niat menyelamatkan Donggu dari misi bunuh dirinya dan mengajaknya bergabung dengan timnya. 너희들도 버리면 돼. Mendengar tawaran Bejo tersebut, iman Donggu goyah dikit. Namun dengan jiwa setia pada negaranya, Donggu menolak tawaran tersebut sehingga dan ya, Hejin yang membantu Donggu malah tertangkap Bejo dan timnya. 위치 추적자입니다. Keesokan harinya, komandan dan tim sedang menuju ke Korea Selatan untuk memastikan bahwa tim 5446 melakukan misi bunuh diri yang diperintahkannya. Di lain sisi, Donggu sedang memotong rambutnya tanpa menyadari bahwa komandan sudah tiba di Korea Selatan. Setelah memotong rambutnya tersebut, Donggu mengobrol kepada si nenek dan disinilah terkuak mengapa Donggu bisa kerja di toko si nenek, yang dimana saat Donggu pertama kali tiba di Korea Selatan, dia ditemukan si nenek dalam keadaan lemah letih lesu tak berdaya dan si nenek langsung mengajak Donggu ke rumahnya. 됐어요? 괜찮으신
건가? Dengan niatan ingin bertemu komandan, Donggu berpamitan kepada si nenek dan di saat dia keluar rumah, dia menemukan Ran di samping toko nenek. Mengingat cerita tentang anak Ran yang diadopsi, Donggu memberikan tabungannya kepada Ran dan alamat keberadaan anaknya yang entah dia dapat dari mana agar Ran bisa bertemu anaknya lagi. Kembali ke Donggu dan Pirang yang sedang berjalan menjauh dari desa ini, namun mereka menyadari ada yang mengikutinya sehingga... Dan ya, ternyata itu adalah anak buah Bejo, dan Bejo memberitahu Donggu bahwa si komandan sudah tiba di Korea Selatan dan di tubuh dia sudah ada pelacaknya yang berarti kemanapun Donggu pergi, komandan pasti tahu keberadaannya. 뭐네 대체? 우리 때문에 동네 사람들이 위험해질 것 같다. Beralih ke Bejo yang sedang memberitahu Hejin bahwa komandan sudah berada di Korea Selatan dan Bejo ingin menyelamatkan Donggu dan Pirang. 이제야 입을 열 마음이 생겼나? Mendengar hal itu, Hejin memohon kepada Bejo agar dia bisa ikut dalam misi penyelamatan ini. 날 그냥 인질로 쓰고 죽여도 좋으니까. Kembali ke Donggu yang sudah didatangi si komandan dan menanyakan mengapa dia mendapatkan misi ini. 지금까지처럼 공화국의 보살핌을 받을 수 있는 겁니까? Merasa Donggu banyak bacot dan tidak patuh pada perintah sang komandan sehingga... 집중하라. Di tengah pergelutan tadi, para bocil malah muncul, mengganggu sesi adrenalin saja dan tiba-tiba... Kembali ke Donggu yang sedang mengantar pulang para bocil kematian ini, dan dia memperingati mereka, kalau ada orang gelut jangan ganggu ya, cil bocil. Seketika, Donggu bersama Pirang menuju ke suatu tempat untuk COD senjata bersama si paman. 아저씨! Bukannya mendapat senjata yang diinginkan, Donggu dan Pirang malah mendapatkan batu bata dari si paman. 그걸 뭘 어쩌자고? Disinilah terkuak sebuah fakta bahwa ternyata si paman bukan agen rahasia melainkan profesor dari Korea Utara yang menentang pembentukan dan misi tim 5446. Mendengar hal yang tak terduga tersebut, Donggu dan Pirang merasa kecewa kepada si paman sehingga 그래, 이 저장은 됐고? Dan disinilah terkuak sebuah fakta lagi yang ternyata Ibu Donggu selama ini sudah dihukum mati oleh negaranya sendiri di saat Donggu tergabung dalam tim 5446. Mendengar bahwa ternyata ibunya sudah meninggal, makin menjadi-jadilah amarah Donggu sehingga dan ya, si paman terselamatkan karena ada sniper yang menembak Donggu dan secara bersamaan komandan dan Bejo sudah tiba di sana. Betapa ngeselinnya si paman ini, dia meminta tolong kepada komandan agar menyelamatkannya dan tentu komandan menolak hal itu. Di tengah penyerangan para sniper kepada tim Bejo, Hejin berhasil membunuh para sniper ini dan meminta Bejo segera menyelamatkan Donggu dan Pirang. 빨리 가서 조장을 살려. Bergegaslah Bejo dan tim untuk menyelamatkan Donggu dan Pirang, namun dihalangi si komandan dan tiba-tiba kembali ke Donggu dan Pirang yang sedang meratapi nasib mereka karena sudah rela berkorban demi negaranya sendiri. Malah ini semua yang mereka dapatkan dan tiba-tiba HP Pirang berbunyi. Dan ya, Pirang mendapatkan kabar bahwa dia lolos audisi band rock yang sebelumnya. Dia selalu gagal dalam audisi ini selama penyamaran dia. 버컬러 맞다고 또 됐네. Tiba-tiba tim kepolisian Korea Selatan datang juga di tempat ini dan secara bersamaan, komandan sudah bertemu dengan Donggu dan Pirang untuk membunuhnya. 한마디 들어주신다 하셨다.
Demi menyelamatkan nyawa mereka dari si komandan, Donggu dan Pirang bertarung dengan komandan dan timnya. Dan ya, ternyata ilmu komandan jauh di atas Donggu dan tiba-tiba tim kepolisian Korea Selatan datang menghampiri mereka. Di saat komandan hendak membunuh Donggu, tiba-tiba Hae-jin muncul untuk menyelamatkan Donggu. 가까이 있고 싶었을 뿐입니다. Masih dengan jiwa patriot dari komandan yang ingin tim didikannya dikenang menjadi pahlawan oleh Korea Utara, dia mencoba mengajak mereka bertiga mati bersama dengan granat yang digenggamnya sehingga naaslah sudah nasib Pirang yang rela mengorbankan nyawanya demi Donggu dan Hae-jin. Tersisa Donggu dan Hae-jin yang akan dibunuh kepolisian Korea Selatan, namun tiba-tiba Bejo datang untuk menyelamatkannya. Meratapi nasibnya yang begini amat, Donggu teringat masa-masa dia ketika masih berada di toko nenek yang ternyata si nenek sangat sayang kepada Donggu dan tiba-tiba 다시 태어난다면 어떤 사람으로 태어나고 싶으세요? 꿈이 크시군요. 뭐 임마? 내래 말이야. 너희 앞집에 쭉방민이로 태어나서 우리 바보 동구가 유한이라는 무서운 사람이었다는 말을 dengan ending bahwa Donggu ternyata meninggal ini, awalnya saya mengira bahwa semua ini hanyalah hayalan Donggu saja karena mendalami penyamaran dia menjadi orang idiot. Ternyata meninggal beneran dong. Menurut kalian bagaimana guys tentang film ini? Bagi di komentar ya. Dari film ini, saya mendapatkan hikmah bahwa yang terlihat cupu belum tentu cupu, yang terlihat suhu belum tentu suhu. Saya selamat mewakili tim U-Film yang terdiri dari saya sendiri, mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton sampai akhir, dan mohon maaf jika ada perkataan saya yang menyinggung kalian semua. Jika di antara kalian memiliki kritik dan saran untuk saya, kritik dan saran lo ya, bukan kritik doang tanpa saran, bagi di komentar ya. Jika ada ide film menarik untuk saya review, bagi saja di komentar. Izin pamit undur diri dulu dan nantikan review film selanjutnya. Si paman curhat kepada Donggu bahwa si paman ternyata sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Di saat Donggu sedang menjalani rutinitas hariannya, muncullah motor. Tim kepolisian Korea Selatan datang menghampiri mereka.